Fungsi average, average if, dan average ifs pada Google Sheet. Fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu range tertentu. Misalnya di sini ada 3 data penjualan, ketika ditotal jumlahnya adalah 75.000, maka rata-ratanya adalah 75.000 dibagi 3, yaitu 25.000. Nah, untuk fungsi rata-rata, kita bisa menghitung rata-rata dari semua sel yang kita inginkan, atau rata-rata dari beberapa sel saja. Misalnya di sini saya hanya menginginkan pada sel yang pertama, kedua, dan kelima misalnya. Itu juga bisa. Nah, ada juga average if, yaitu ada kriteria yang kita inginkan. Misalnya saya hanya ingin menghitung nilai average ya atau nilai rata-rata dari jenis produk minuman saja misalnya. Atau juga bisa menggunakan average ifs, di sini ada S-nya ya. Maka kriterianya biasanya ada lebih dari satu. Misalnya saya menginginkan rata-rata dari jenis produk minuman untuk kategori satu saja. Berarti di sini hanya ada 2 data yang akan kita cari rata-ratanya. Langsung saja kita akan praktekkan pada Google Sheet. Saya memiliki data penjualan seperti ini. Untuk menghitung nilai rata-rata penjualan dari sel E3 sampai dengan E8, saya bisa menuliskan sama dengan average, ya. Kemudian kita drag dari E3 sampai dengan E8. Kita tutup kurungnya. Ini adalah rata-rata dari semua sel E3 hingga E8. Kita juga bisa menghitung rata-rata dari sel yang kita inginkan. Untuk sel tertentu saja, misalnya saya menginginkan hanya sel E15, kemudian ada sel E17 dan 18. Kita pisahkan dengan titik koma ya. Ingat, ini sudah disetting dalam versi bahasa Indonesia. Kalau masih versi Inggris menggunakan koma. Dan kemudian E20. Oke, seperti ini. Nah, kita enter, maka ini adalah rata-rata dari sel yang saya inginkan. Selanjutnya, bagaimana penggunaan average if? Untuk penggunaan average if, kita menggunakan average if ketika kita ingin menghitung rata-rata dengan kriteria tertentu. Misalnya di sini saya ingin menghitung rata-rata dari jenis produk minuman dan rata-rata dari jenis produk snack. Ya, caranya adalah sama dengan kita ketikkan average if ya. Di sini ada average if ya, yang nggak pakai S ya. Nah, kemudian di sini ada kriteria range dan criterion, kemudian ada average range. Jadi ada 3 yang harus kita insertkan, kita masukkan. Kriteria range di sini yang saya inginkan adalah produk minuman. Berarti di sini saya drag ya dari B5 sampai dengan B10. Kemudian kriterianya apa? Saya hanya ingin minuman saja. Saya bisa ketikkan minuman seperti ini ya. Kemudian average range-nya, saya ingin menghitung rata-rata penjualannya. Berarti yang saya inginkan adalah data penjualan, yaitu E5 sampai dengan E10. Sudah, seperti ini. Saya enter. Nah, bagaimana dengan produk snack? Kita copy saja. Ctrl C. Saya letakkan di sini. Ctrl V. Saya tinggal menggunakan kata snack-nya. Saya ganti dengan kata snack. Nah, seperti ini. Maka 59.633.333 ini adalah rata-rata penjualan dari jenis produk snack ya. Nah, kita juga bisa menggunakan cara yang lain. Saya akan copy. Saya letakkan di sini ya. Saya paste ya. Nah, untuk produk minuman ya, ini tidak saya tulis minuman begini. Tapi saya sudah menulis ya, nama produknya kan di sini, di G9 ya. Nah, maka saya akan sorot G9. Saya enter. Nah, ini juga bisa. Ya, jadi kriterianya sudah saya letakkan di sel tertentu. Nah, ini untuk snack juga sama ya. Kita bisa menggunakan cara yang sama. Saya paste di sini. Ya, saya paste. Kemudian di sini bukan snack ya, tapi G10. Oke. Oh, maaf. G10. Bisa diketik begini juga boleh. Nah, saya enter. Nah,
nilainya sama. Jadi cirinya kalau Anda menggunakan nama kriterianya itu dengan teks, maka harus diberi tanda apostrof. Tapi kalau Anda menggunakan nama kriterianya itu ada di suatu sel, maka tidak perlu tanda titik 2 ya, atau apostrof ya, petik 2 maksudnya ya. Tanda petik 2 tidak perlu. Jadi ciri menggunakan tanda petik 2 biasanya memang digunakan untuk teks. Kita masuk ke average ifs. Nah, untuk average ifs ini jika kita ingin menggunakan kriteria yang lebih dari satu. Misalnya di sini ada kategori 1 dan 2 ya untuk jenis produknya, yaitu kategori 1 itu box kecil gitu ya. Nah, kemudian untuk kategori 2 itu adalah box besar gitu. Misalnya ada kategorinya seperti ini. Nah, maka kita langsung saja menggunakan average ifs. Ingat ada S-nya karena ini kriterianya ada lebih dari satu. Yang pertama adalah average range ya. Jadi kalau kriterianya lebih dari satu, average range-nya itu didahulukan. Nah, di sini average range yang mau saya hitung adalah harga per box ya. Berarti ini. Nah, baru kemudian kriteria-kriterianya. Kriteria yang pertama itu adalah produk minuman. Minuman di sini. Saya ketikkan kriterianya minuman. Ingat, kalau kita menggunakan teks harus menggunakan tanda apostrof 2 ya. Lalu kriteria yang kedua itu adalah kategori ya. Di sini. Nah, seperti ini. Nah, saya menginginkan kategorinya kategori 1. Oke. Nah, saya enter. Nah, ini adalah produk minuman untuk kategori 1. Saya copy saja. Saya paste di sini. Saya tinggal mengganti dengan kategori 2. Nah, ini adalah produk minuman untuk kategori 2. Rata-rata penjualan harga per box ya. Rata-rata harga per box ya di sini. Bukan penjualan. Pada produk minuman untuk kategori 2. Hal yang sama bisa kita lakukan. Saya paste lagi di sini. Tapi di sini saya menggunakan snack ya. Snack untuk kategori 1. Nah, kemudian saya paste lagi. Di sini saya gunakan snack untuk kategori 2. Oke, ya ini tidak ada tanda titiknya ini ya. Ini belum kita setting. Kita bisa blok seperti ini. Kemudian kita set di sini ada format ya. Kemudian ada number. Nah, di sini kita pilih number. Oke, seperti ini. Nolnya ini kita hilangkan ya. Oke, kita decrease desimalnya. Nah, biar cantik seperti ini. Ini kok tidak sama ya, karena ini berbeda teksnya ya. Mungkin kalau Arial semua lah ya. Nah, kita samakan. Oke, seperti ini cara untuk menerapkan average atau rata-rata dari satu data, range data, atau mungkin beberapa range data, dan untuk yang kriterianya satu atau yang lebih dari satu. Jumpa lagi pada tutorial selanjutnya.